Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama adalah mengenai meme coins. Cukup banyak yang nanya nih ya, secara makro maksudnya ya. Apakah meme coins di cycle ini berbeda dibandingkan dengan cycle sebelumnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan review mengenai meme coins, salah satu meme coins ya. Langsung aja kita masuk, tapi kayaknya sebelum kita masuk, disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Cukup banyak orang-orang yang mengatakan bahwa wah, kali ini nggak akan ada altcoin season. Semua dana langsung masuk ke meme coins begitu ya, karena beda dibandingkan dengan cycle sebelumnya. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Beda nggak sih? Yes, jawaban singkatnya adalah berbeda. Karena kalau lihat aja ya, kayak meme coins yang udah ada dari cycle sebelumnya. Kayak Shiba aja ya. Di 2021 ya, ini Agustus September. Kita bandingkan sama BTC ya, harga BTC di masa itu. BTC USD kita bisa lihat di sini BTC USD udah udah rally duluan begitu ya. Udah rally duluan. Nah, tapi kita bisa lihat Shiba masih performanya bisa dibilang very underperforming dibandingkan dengan BTC begitu, maupun berbagai macam altcoins lain. Jadi kalau di sebelumnya itu dari BTC tumpah ke altcoins, altcoins baru tumpah ke meme coins. Tapi di cycle ini lu bisa lihat sendiri PP 2023 ya, bareng-bareng aja dia nggak peduli, nggak ada tuh ya altsan dulu, nggak hajar langsung masuk juga, dia langsung boom ya. Ya jadi kalau mau dibilang berbeda, yes berbeda begitu ya. Nah, apakah hype dari meme coins ini akan lebih besar dibandingkan dengan cycle sebelumnya? Ya kalau kita lihat dari sekarang gitu ya possibility-nya semakin besar. Apalagi kenapa? Karena si Elon Musk sekarang sangat dekat dengan Trump. Bahkan dia aja itu ada departemen yang sebenarnya bukan departemen ini ya, bukan departemen yang official, tapi nama departemennya Doge. Begitu. Nah, ini bisa menarik ya niat orang untuk invest di meme coins lebih besar lagi. Begitu. Ya, jadi itu salah satu hal yang sebenarnya ya suka nggak suka memang berbeda dari cycle ke cycle. Dan kali ini memes bisa dibilang hype-nya udah lebih awal keluarnya dan lebih gede juga begitu. Nah, tapi kalau dibilang apakah altcoin season nggak akan kejadian? Nggak, menurut gue tetap bakal, tapi dia akan berbagi panggung dengan meme coins. Oke, nah kita kan sekarang masuk ke bagian ini dulu, bagian reviewnya ya. Jadi kita akan mereview mengenai salah satu meme coins yang bernama Didit. Dan untuk Didit ini adalah suatu token yang dibuild di network Solana, yaitu di blockchain Solana. Dan ini adalah salah satu meme coins yang datang dari Indonesia nih. Ini kayaknya arguably ini mungkin yang salah satu yang paling awal mungkin ya di cycle ini untuk meme coins Indonesia. Ya gue nggak tahu juga sih. Tapi ini mungkin salah satu yang yang pertama gue lihat lah di cycle ini. Di cycle sebelum-sebelumnya kan banyak tuh meme coins yang dari Indonesia juga ya. Nah, untuk Didit ini ya, dia itu mungkin apa ya, dulu sempat terkenal itu karena dia itu dibuat oleh seorang remaja berumur 13 tahun, asal Indonesia tentunya ya, seperti yang gue bilang tadi. Ya, tapi bukan cuma dia aja sih, dia sama ayahnya ya. Nah, di sini dia awalnya iseng katanya, terinspirasi dari Hammy the Hamster. Itu juga salah satu meme coins yang lumayan gede waktu itu ngepamnya ya. Nah, setelah itu ya dia coba bikin tokennya, lalu di Raydium dan ngepam dengan cukup signifikan ya. Kalau kita di sini tuh sempat ngepam ya, pokoknya lumayan tinggi lah begitu ya. Nah, tapi setelah ngepam dia drop lagi begitu. Nah, kalau menurut dari si anak ini ya, namanya tuh Zeus ya. Zeus siapa itu namanya? Ya pokoknya Zeus lah ya. Ada namanya tuh tiga kata ya. Zeus Damora Astono ya. Nah, dia jadi pengen benar-benar diseriusin, bukan cuma sekedar bikin meme coin saja. Dia pengen ada utility-nya dan seterusnya, gitu ya. Oke, untuk utility-nya sendiri kita bisa lihat di sini dia itu akan, atau bukan akan, tapi udah ada beberapa bot yang dia buat begitu. Jadi ya kalau kita lihat di sini dia pengen ada dua fokus lah. Mungkin ini kalau journey sih lebih ke ya in general aja lah gitu latar belakang dia ya. Jadi utility-nya ini lebih ke bot, akan ada, bukan akan ada tapi udah ada ya. Bot untuk buy bot, lalu juga ada bump bot ya, dan juga ada beberapa lagi seperti referral bot dan seterusnya.
Ada yang bisa dipakai untuk trader in general, ada juga yang spesifik untuk spesifik untuk para tim dev lagi. Jadi kayak ada bump bot, itu salah satu bot yang sering dipakai supaya satu kripto atau ya lebih banyaknya meme coins ya. Meme coins ini bisa trending di beberapa DEX begitu ya. Nah, dengan menggunakan si Bambot itu dia ada revenue begitu ya. Nah, selain juga di situ si Didit ini atau lebih tepatnya mungkin tim dev dari Didit ini ingin juga melihat si Didit bukan melihat tapi ingin membuat si meme coins Didit ini bukan hanya sekedar meme coins tapi pengen juga sebagai suatu bisnis lah gitu kasarnya ya, di mana nanti akan ada revenue-nya dibagikan ke para investor yang maksudnya berarti orang-orang yang memegang token Didit itu sendiri dengan bentuk bisa dengan cara di burn atau bisa juga di buyback begitu si Didit tokennya dengan revenue yang mereka punya begitu ya. Nah, selanjutnya kalau lu pengen tahu lebih detail sebenarnya mengenai latar belakang dari si Didit ini bagaimana, tim devnya seperti apa ya lu boleh nonton lah di YouTube channelnya sini ya. Nanti mungkin ada di bawah juga, ada di link di bawah ya. Ya jadi kalau lu pengen tahu ceritanya ya ini judulnya juga Didit, ini ceritanya begitu ya. Nah, jadi buat lo yang penasaran itu silakan bisa nonton bagian itu. Selanjutnya kita akan coba lihat beberapa bot yang mereka sudah punya begitu. Untuk botnya sendiri di sini ada pertama Didit Pump Fund by Bot. Nah, untuk by bot ini hanya dengan 0,02 Sol saja orang bisa meng-create their own token begitu ya, dan itu bisa di-create di Solana Network begitu ya. Nah, ini kalau menurut dari si Didit ini bisa dibilang secara harga ini cenderung murah begitu. Makanya ada beberapa tim dev di luar yang pakai begitu ya. Mungkin ya karena di Indonesia kan ya bisa dibilang secara apa ya, minimum wage di kita jauh lebih kecil mungkin ya. Karena dari itu ya mungkin bisa di-develop dengan lebih murah lah gitu di Indonesia. Makanya si Bybot ini katanya cukup populer di luar begitu bagi orang-orang yang sama-sama mungkin lebih ke fokus ke botnya ini in general lebih ke tim dev lagi gitu. Jadi market mereka tuh ke tim dev lagi, banyaknya mungkin lebih ke meme coins juga begitu. Ini ada si Bybot, lalu juga ada di Bambot. Ini gue udah sedikit tadi bahas sedikit di depan ya, di mana hanya dengan 0,15 ini ya, ini 0,15 USDT jangan-jangan ya. Nah, pokoknya ini fee mereka flat dan juga salah satu yang paling murah menurut mereka. Nah, kalau mereka bahkan ngomong di fastest dan cheapest di Telegram bot begitu ya. Mungkin lagi-lagi karena ini dari Indonesia ya, mungkin bambot yang lain harus dibuat di negara lain ya mungkin costnya lebih besar, di sini lebih murah. Jadi ya ada beberapa tim dev yang sudah pakai juga si bambot dari Didit ini supaya sekali lagi tujuannya sesuai dengan namanya ngebump ya. Ini supaya si project yang menggunakan si bambot ini bisa lebih trending lah kasarnya seperti itu begitu. Kalau kita di sini ada beberapa lah, ada klien mereka yang udah pakai bambot juga lah begitu ya. Itu kurang lebih gambarannya. Kalau mau tahu lebih detail ya silahkan bisa ke sini. Ya, tapi kalau lu bukan tim dev sih ya kemungkinan besar lu nggak akan pakai ini. Ini fokus mereka tuh lebih ke tools untuk para developers lagi. Lalu juga di sini ada di directory ya, di mana ini menurut mereka adalah the number one Solana directory, di mana di sini dedikasinya adalah untuk comprehensive listing dari Solana projects dan meme coins begitu. Jadi kalau lu developer, investor maupun enthusiast, lu bisa cek di dalamnya. Nah, di sini ada berbagai macam hal-hal yang trending di Solana Network seperti itu ya. Lalu ada juga di sini di Pump Fund comment bot ya. Lagi-lagi nih fokusnya untuk supaya ini ya bot untuk komen supaya project tertentu terlihat lebih ini ya, lebih hype dan seterusnya lah. Jadi in general ini semua lebih kepake untuk tim dev. Kalau lu hanya pure investor sih mungkin ya kalau lu mungkin mau jadi tim dev juga ya mungkin kepake begitu ya. Lalu selanjutnya ada referral bot. Ini mungkin bisa kepake juga ya kalau lu ini, kalau lo mungkin para bounty hunter gitu, mungkin di sini bisa kepake juga lah gitu. Lalu juga ada Didit training bot, di mana di sini tujuannya adalah untuk memprovide real time alerts ya untuk multiple trending sources untuk Solana Network begitu. Nah, ini juga mungkin bisa dipakai nih untuk para investor begitu. Misalkan news terbaru, source terbaru dari seluruh Solana Network begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya ya. Sekali lagi kalau lu pengen tahu detailnya ini seperti apa si Didit itu, latar belakang kenapa bisa adanya ya, silakan lu bisa tinggal scroll ke paling bawah, di sini ada videonya lengkap gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita bisa lihat di sini untuk Didit ini sendiri
kalau kita lihat ininya ya, apa si roadmapnya. Roadmapnya itu kita sudah sampai ke fase ketiga di mana dia pengen sampai 5.000 holders, lalu juga ada trading botnya launch. Ini berarti nanti kedepannya akan ada trading bot nih. Kalau tadi kan bot di sini 6 ini lebih, ya bukan 6 lah, ini mungkin bisa lebih buat semua, tapi in general lebih banyak untuk tim dev. Nah, kedepannya di sini akan ada trading bot, lalu juga akan ada marketing push lagi, ya. Dan mungkin yang lagi-lagi kalau ngomongin soal meme coins yang paling penting adalah saat dia mulai listing di CEX. Nah, jadi fase 4 ya ini mungkin yang akan menarik nih, apakah dia akan lanjut lagi nge-pump atau enggak gitu. Karena ya kalau menurut gue pribadi ya, meme coins itu lebih penting hype dibanding utility begitu ya. Kenapa? Kayak contoh aja gini untuk Shibarium gitu ya. Shibarium dulu di zaman 2021 orang teriak-teriak, wah ini Shiba akan berubah ya, bukan cuma sebagai meme coins, kedepannya ini akan bisa dipakai menyaingi Ethereum bla 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 bla. Sampai sekarang gua nggak tahu itu Shibarium jadi kayak gimana ya, tapi ngepam ya ngepam begitu ya. Jadi ya lagi-lagi kalau meme coins ini mungkin sedikit berbeda ya, kalau mau ngomong memang berbeda cara investmentnya dibandingkan dengan kita ngelihat altcoins. Kalau altcoins kan kita lebih fokus, wah ini apakah ada utility-nya, adopsinya seperti apa, apakah chart ininya begini, chart ininya begitu. Kalau memes tuh lebih ke, oke, apakah banyak yang beli juga, kalau banyak yang beli juga, hype-nya ada, ya udah, boom, begitu ya. Oke, selanjutnya kalau kita lihat juga di sini, ini kan fase selanjutnya itu ada fase 5, pengen 50.000 holders, lalu ada staking juga ke depannya, dan token audit ya. Lalu di sini ada top secret platform yang di prepare oleh Zeus juga. Nah, ini nggak tahu apa ya, nama juga top secret ya. Dan seterusnya ya, sisanya lebih ke ya lebih besar lagi si holdersnya dan seterusnya lah begitu ya. Mungkin lebih penting lagi juga harus banyak mungkin dia listing di berbagai macam checks supaya semakin banyak orang yang mau coba spekulasi di dalamnya gitu ya. Oke. Next untuk tokenomics. Tokenomics di sini ditulis total supply-nya berapa nih? 1 miliar ya, 1 miliar didit ya. Max supply-nya di 974 juta didit. Begitu. Nah, ini kalau ditulis di sini distribusinya 100% diedit ke LP atau liquidity pool. Gue belum pernah lihat ada project mau memes maupun alts yang semuanya dimasukin ke LP. Jadi ya gue nggak tahu nih, mungkin perlu diupdate lagi ya, karena ya lebih baik dikasih tahu aja misalkan di berapa persen untuk tim dev, berapa persen untuk misalkan early investors, berapa persen buat yang apalah, mungkin kalau ada pre-sale atau apapun lah begitu. Jadi supaya lebih jelas, karena kalau dimasukin semua ke LP, gue belum pernah lihat sih semuanya dimasukin ke LP begitu. Nah, untuk LP tokens katanya akan ini ya di burn untuk ensure fairness dan security begitu. Untuk ownership ini fully community owned, project is decentralized, nggak ada central authority. Nah, lagi-lagi kalau lebih bagus lagi ya nanti sih kita ya lihat sampai dia sudah keluar audit. Nah, saat sudah keluar audit nanti harusnya kelihatan apakah ada yang kurang, mungkin ada kesalahan teknis, apakah mungkin ada permasalahan centralization dan lain-lain, itu ya akan keluar nanti saat di token audit. Sekarang masih belum, begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk Didit. Dan untuk news-news terbarunya, semua lo bisa lihat di X-nya mereka atau di Twitter-nya mereka. Ini sampai sekarang nggak tahu ya, masih ada yang ngomong Twitter, udah ada yang ngomong X. Ya X or Twitter lah ya. Lo bisa lihat di @didit di Didit.console ya. Nah, di sini ya semuanya itu akan ada news-news terbaru mengenai Didit dan seterusnya lah gitu ya. Oke, itu kurang lebih overview dari Didit itu sendiri. Kalau pandangan gue seperti apa? Kalau pandangan gue untuk meme coins itu ya yang gue lihat minimal dari cycle sebelumnya itu jauh lebih penting hype dibandingkan utility dan seterusnya. Gitu. Jadi mungkin salah satu mungkin salah satu saran gua ke Didit kalau misalkan lu pengen wah pam gitu ya ngepam gila-gilaan, sebenarnya lebih fokus ke gimana caranya orang-orang tertarik aja untuk beli, that's it begitu. Karena kalau ngomong utility kita ngomongin Shiba aja, Shiba di masanya itu luar biasa ya. Di 2021 wah ini komunitasnya wah gila lah pokoknya luar biasa banget ya. Bahkan sampai kadang-kadang sedikit terlalu luar biasa begitu, if you know what I mean ya. Nah, jadi ya itu semua mereka beli apakah karena utility? Oh, mereka berusaha untuk bikin ada utility. Wah, banyak yang mengkritik dulu Shiba Inu ini nggak ada utility-nya ya. Nah, lalu tim devnya bilang, "Enggak, kita bakal bikin blockchain sendiri, namanya dulu Shibarium," katanya ya. Lalu kita akan keluar beberapa token lagi, Leash, lalu ada Bone dan beberapa lagi. Nah, sekarang gua tanya, bagi lu para holder
Shiba Inu, apalagi yang baru-baru cycle ini, nggak dari cycle sebelumnya. Tahu apa gunanya bone, tahu apa gunanya leash, dan apa rencananya kalau sudah jadi Shibarium? Nggak rata-rata. Semua orang beli ya hanya karena, wah, rally, ngepam, begitu, dan hype. Nah, jadi ya kalau menurut gua, bensin dari meme coins, suka nggak suka, adalah hype, begitu ya. Semakin besar hype-nya, di situ orang akan semakin banyak berspekulasi di dalamnya, begitu. Jadi ya ujung-ujungnya at the end of the day, ya meme coins itu antara siapa yang bisa membuat hype sebesar mungkin. Nah, maka dari itu ya, itu akan resikonya cenderung lebih besar, suka nggak suka seperti itu. Dan gue pribadi selalu men-treat meme coins itu sebagai investasi yang, ini crypto in general sudah high risk ya. Ini super high risk untuk memes. Nah, maka dari itu alokasi gue nggak gede-gede amat, biasa aja. Begitu. Dibandingkan dengan BTC itu kayak ini ya, kayak Hobbit sama Giant begitu. Kalau lu pernah nonton Lord of the Rings gitu ya. Lu tahu apa ya yang gede itu ya? Lu tahu gajah tuh, gajah Lord of the Rings tuh yang wah, yang adegan terakhir dia waktu tarung tuh. Nah, itu gajah. Nah, gajah tuh kayak BTC ya di Porto gua. Nah, untuk meme coins tuh kayak Hobbit, kecilnya luar biasa. Ya, tapi sekali dia ngepam, sekali dia berhasil, nah lumayan. Gitu, ya. Nah, jadi itu cara untuk mitigasi resikonya. At least itu dengan sudut pandang gua yang kita bisa bilang maksudnya ke intermediate, nggak terlalu konservatif, nggak juga agresif gila-gilaan, gitu. Ya, jadi ya jangan sampai lupa satu aja, kalau sampai lu mau investasi di meme coins apapun, kita harus tetap punya fondasi besar di BTC, begitu. Karena BTC ini ujung-ujungnya akan menyelamatkan kita lagi apabila ternyata ya analisa kita atau harapan kita tidak sesuai, gitu. Ya, karena percaya atau enggak, dari cycle ke cycle itu kita salah pilih meme coins, salah TP, salah analisa, itu akan pasti terjadi, begitu. Dan at the end of the day yang menyelamatkan gue dari cycle pertama gue sampai sekarang adalah ya gue punya BTC. BTC itu ujung-ujungnya akan kesannya menjadi penghapus kesalahan gue, begitu. Ya, jadi ingat pokoknya, mau lu bikin gimana pun porto lu masing-masing, agresif, konservatif, intermediate, ya ingat aja fondasinya tetap harus BTC. Kalau sudah seperti itu, margin of error kita lebih besar dibandingkan spekulasi gila-gilaan semuanya, misalkan semua alts atau semuanya, lebih parah lagi semuanya memes. Ya itu lu kayak nggak punya lu kayak nggak punya safety belt gitu. Kalau nabrak, bam, keluar dari mobilnya gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan Didit ya, dan juga untuk meme coins. Gua harap semua orang bisa jaga resikonya masing-masing ya, karena lagi-lagi setiap orang punya risk tolerance berbeda-beda. Tapi apapun itu ya, mau lu agresif pun jangan sampai jadi ya gelap mata gitu, nggak bisa ya. Karena kalau udah gelap mata jadi hancur. Apapun itu, mau di saham, mau di kripto, mau bahkan yang kayak gampang-gampang aja, kayaknya ini pasti. Tapi kalau udah ngomong pasti, ujung-ujungnya malah berantakan ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.